selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya sehat kan? Ibadah Minggu pagi hari ini kita dilayani oleh kakak layan kita dari Yope Belawan. Belum kita dalam mulai ibadah kita, marilah kita bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 177 di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Untuk mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama. Apa yang kami lakukan pada hari ini, biarlah Tuhan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca Mazmur. Mazmur kali ini kita akan mengambil dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Pujilah Allah dalam banyak Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dan seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah membaca Mazmur. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Hidup Ceria 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang beribadah di tempat ini Tuhan, walaupun melalui ibadah online. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, wakillah kami hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman-Mu. Dan utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami anak-anak-Mu layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama ya. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahshasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Ajaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Ajaria, bin Merayot, bin Jerahia, bin Usi, bin Buki, bin Abihusua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang dari Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artahshasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Kitab Ezra adalah salah satu kitab yang menceritakan sejarah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel selama 70 tahun ke Yerusalem. Ezra adalah seorang imam dan ahli Taurat. Ezra adalah seorang pemimpin yang saleh dan setia serta kokoh dan sangat kasih kepada sesama. Ezra adalah keturunan dari Hanun yang telah dididik untuk menjadi seorang imam. Nah adik-adik, di Alkitab dikatakan Ezra adalah orang yang sangat pintar. Pintar apa ya? Ezra sangat pintar dan mengerti akan Taurat Tuhan. Kenapa dia pintar? Karena Ezra rajin untuk membaca kitab-kitab Taurat Tuhan serta mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Wah, hebat sekali Ezra ya. Nah, adik-adik, Ezra bukan cuma pandai membaca dan memahami firman Tuhan saja, tapi dia mau memberitakan, mengajar, dan terus mengajar bangsa Israel untuk bersama-sama membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka, damai sejahtera Tuhan senantiasa dirasakan di dalam kehidupan umat Israel. Wah, luar biasa ya adik-adik. Siapa di sini yang mau seperti Ezra? Pasti kalian pada mau kan? Nah, bagaimana caranya? Kalian harus rajin membaca Alkitab, mau untuk rajin mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi mau memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita. Adik-adik, memberitakan firman Tuhan itu tidak hanya melalui khotbah saja loh. Adik-adik bisa melalui sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan begitu seluruh dunia akan merasakan damai sejahtera Tuhan hadir dalam kehidupan dunia ini. Adik-adik, apa saja contoh yang mencerminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita tidak boleh bertengkar, baik itu kepada kakak, kepada adik, kepada abang, dan juga kepada teman. Yang kedua, kita rajin beribadah dan berdoa, walaupun ibadah kita ini secara daring, tapi itu juga suatu ibadah. Yang ketiga, membaca Alkitab. Membaca Alkitab ini bisa kita lakukan pada saat kita
saat mau tidur, atau pada saat kita bangun pagi, kita membaca Alkitab. Tidak usah banyak-banyak, sedikit ayat pun tidak apa-apa. Kita membaca Alkitab. Yang keempat, kita saling memaafkan. Memaafkan dalam hal apa ini adik-adik? Misalnya ada teman kita yang berbuat salah, kita langsung memaafkan dan kita mendoakan teman kita agar tidak membuat kesalahan. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini adik-adik, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Pakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhan, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami juga seperti Ezra Tuhan yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kami sebarkan pada teman-teman kami terutama dalam lingkungan kami Tuhan, agar damai sukacita senantiasa bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dengan tangan pengasihan-Mu Tuhan, berkati obat-obatan dan minuman, makanan yang mereka makan, kiranya mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat adik-adik yang pada saat ini dalam belajar online Tuhan, Tuhan berikan mereka kebesaran, Tuhan berikan kalian semangat untuk belajar walaupun hanya melalui daring. Tuhan memberkati adik-adik kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini menghadapi COVID-19. Tuhan, biarlah COVID-19 ini cepat berlalu dan vaksinasi yang sudah diadakan pemerintah, biarlah mereka berbuat untuk dipercepat pada masyarakat agar masyarakat dapat terbebas dari COVID-19 dan bangsa kami menjadi bangsa yang bangkit kembali dari keterpurukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pendeta dan majelis di GPID Polres Aceh, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Juga berdoa buat para pelayan, kakak layan PA Sumut Aceh, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami yang telah memberikan kami kehidupan dari kecil hingga saat ini. Tuhan senantiasa memberkati kedua orang tua kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, sudah kami alatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
kita masuk dalam persembahan ucapan syukur kita. Adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya diberi kepada mama papanya agar diantar ke gereja. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah melakukan ibadah kami dari awal, tengah, sampai akhirnya. Bapa yang baik, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang kami kumpul ini berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku menghadap firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang menceritakan tentang Israel, seorang imam yang mau rajin membaca kitab dan menyampaikan kepada teman-teman kalian semua. Kiranya pada pagi hari ini kita akhiri dengan satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Kiranya ibadah ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Biar doa syukur kami Tuhan, kami jelaskan dalam nama anak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.